Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan saya Nur Hayati di Prima Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang subjek pajak luar negeri. Sebagaimana kawan pajak ketahui bahwa subjek pajak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subjek pajak luar negeri atau disingkat dengan SPLN. Nah, tentunya pada episode kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya penyuluh pajak KPP Pratama Soreng, Bapak Anton. Halo kawan pajak. Baik, Pak Anton, subjek pajak luar negeri. Bahasan kita pada episode kali ini kan subjek pajak luar negeri atau SPLN ya. Iya betul. Yang SPLN itu sendiri seperti apa? Iya, ini menarik sekali nih ya Bu Nur ya, juga kawan pajak. Untuk sebelum masuk untuk membahas mengenai aspek perpajakan WNI menjadi subjek pajak luar negeri ya Bu Nur, kawan pajak. Ini kita lebih dulu harus mengerti tentang subjek pajak luar negeri itu apa. Untuk orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri, ini merupakan antara lain satu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ini udah pasti kan ya? Udah pun di Indonesia ya pasti. Nah, masuk ke luar negeri. Gitu. Terus ada juga warga negara asing yang berada di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari. Tapi ini dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 tahun buat Bu Nur sama kawan pajak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Tentu tetap dalam jangka waktu atau kurun waktu selama 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun. Ya. 1 tahun dalam 12 bulan. Nah, terus serta memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan atau WNI tadi itu bertempat tinggal secara permanen. Harus tinggal permanen dulu. Iya, betul. Jadi ini syaratnya terakumulasi gitu. Jadi bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan ya. Nah, terus kemudian di situ juga memiliki pusat kegiatan utama, jadi yang menunjukkan bahwa ada keterikatan pribadi, kemudian keterikatan ekonomi dan atau keterikatan sosial yang berada di luar Indonesia, gitu Bu Nur. Nah dari sini nanti pasti akan ditunjukkan dengan bukti-bukti. Nah buktinya seperti apa? Ini antara lain misalnya sudah berkeluarga, berarti suami atau istri, kemudian anak-anak dan atau keluarga terdekat yang bertempat tinggal di luar Indonesia. Menetap di luar. Ya, seperti itu. Itu salah satu bukti-buktinya. Kemudian antara lain ada juga merupakan sumber penghasilan yang diperoleh itu memang berasal dari luar Indonesia. Kerjanya di luar negeri seperti itu. Penghasilannya dari luar Indonesia ya, gitu. Dan atau yang bersangkutan itu menjadi anggota dari suatu organisasi keagamaan atau suatu organisasi pendidikan, sosial dan atau kemasyarakatan yang diakui oleh tentu saja pemerintah dari negara setempat. Gitu. Ya, itu tadi untuk yang syarat akumulasi yang kedua. Beserta bukti pendukungnya. Kemudian yang ketiga itu ada juga terkait dengan kepemilikan, terkait dengan tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari yang berada di luar Indonesia. Kalau kebiasaan atau kegiatan sehari-hari itu bisa sama seperti misalnya kerja di sana, bertempat tinggal di sana. Kan pasti kalau bertempat tinggal di sana, kebiasaan sehari-harinya juga di sana. Iya, pastinya seperti itu. Gitu. Terus ada lagi nih Bu Nur, kawan pajak, untuk menjadi subjek pajak dalam negeri atau yurisdiksi lain dan atau memenuhi ketentuan
yang telah disyaratkan. Itu pajak. Oke, tadi kan disebutkan bahwa wajib pajak yang bekerja di luar negeri. Ya. Nah, biasanya kan kalau kerja di luar negeri itu kontrak ya, misalnya setahun 2 tahun. Betul. Nah, dan bahkan ada juga yang bertahun-tahun ya Pak ya. Ya. Nah, itu perlakuan perpajakannya sendiri bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi untuk terkaitan dengan hubungan kerja, kategori dari warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia ini terkait dengan masa bekerja di luar negerinya, Bu Nur. Masa bekerja di luar negerinya. Gitu. Jadi ketika bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari itu disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Betul. Tapi ketika bekerja di luar negeri tersebut sudah lebih dari 183 hari, otomatis akan disebut sebagai subjek pajak luar negeri. Luar negeri. Jadi yang membedakannya jumlah hari wajib pajak tersebut di luar negeri ya. Ya. Mungkin bisa dicontohkan Pak atau disimulasikan. Baik. Ya, baik kawan pajak. Untuk contohnya misalnya anggap saja Tuan A ya. Ini Tuan A ini merupakan warga negara Indonesia. Dan dia bekerja di luar negeri. Ambil aja di Jepang itu ya Bu Nur ya. Nah, boleh. Jepang itu lebih dari 193 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 1 tahun. 1 tahun, ya betul. Nah, penghasilan dari Tuan A ini kalau kita lihat hanya bersumber dari pekerjaan yang berada di Jepang saja. Nah, dari penghasilannya di Jepang ini si Tuan A sudah dikenakan atau dipotong pajak di sana. Ya, jadi otomatis dari kasus tersebut bisa diketahui bahwa si Tuan A ini sudah bukan lagi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dengan begitu Tuan A sudah tidak dikenakan sebagai wajib pajak dalam negeri dan pajak penghasilan tidak dengan lagi di Indonesia dan tidak perlu melaporkan SPT tahunannya Bu Nur, semacam itu. Karena sudah masuk dalam subjek pajak luar negeri tersebut ya. Tepat sekali, macam itu. Itu kalau misalnya penghasilannya dari Jepang saja ya Pak ya. Ya, betul. Kalau misalnya memperoleh penghasilan juga dari Indonesia, mungkin ada contoh yang bisa disampaikan buat kawan pajak. Ya, untuk memperoleh penghasilan juga dari Indonesia ini mungkin kita bisa contohkan apabila ada Tuan B sebagai warga negara Indonesia, ya, dia bekerja di negara lain, ya kita ambil contoh di Turki lah, gitu. Nah, semakin itu lebih jauh. Ya makin jauh. Tadi kan masih putaran Asia nih, ini kita masuk ke Eropa sana dikit lah, gitu. Nah, di sini lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sama. Nah, konsepnya seperti itu. Dari penghasilan di Turki tadi, si Tuan B ini sudah dikenakan pajak di sana pula. Ya, begitu. Sedangkan di Indonesia ternyata Tuan B ini memiliki aset kan. Nah, atas aset tersebut dia sewakan. Nah, dari kasus tersebut maka si Tuan B dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri, mengingat dari tadi untuk masa tinggalnya atau berada di Turkinya tadi kan lebih dari 123 hari kan dalam 1 tahunnya. Nah, itu nanti maka dari sini nanti Tuan B tidak memiliki kewajiban SPT tahunan. Oh, tetap ya tidak ada kewajiban SPT untuk tahunan. Ya, tetap tidak. Tapi atas penghasilan yang dia peroleh dari aset yang dia sewakan tadi, contohnya ruko gitulah ya. Yang disewakan tadi. Ya, atas ruko tadi tetap harus dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%. Itu dari penghasilan sewa yang diperoleh si Tuan B tadi. Itu tadi 2 contoh yang kedua-duanya
di luar negeri lebih dari 183 100 hari atau sudah SPLN seperti itu ya Pak ya. Ya, dalam jangka waktu tetap harus diingat 1 tahun. 1 tahun tepat. Baik. Kalau misalnya di luar negerinya di bawah 183 hari Pak. Kalau di luar di bawah 183 hari berarti kembali ke ketentuan yang awal tadi, berarti otomatis kalau di bawah 183 hari masuk ke subjek pajak dalam negeri. Dalam negeri. Iya, gitu. Oke, baik Pak. Apakah wajib pajak yang telah berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan ini otomatis akan menjadi subjek pajak luar negeri? Ya, baik. Untuk yang sudah berada di luar negeri dalam kurun waktu 1 tahun, ini atau tidak secara otomatis kawan pajak untuk ditetapkan sebagai wajib pajak atau subjek pajak luar negeri. Tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan. Ya, jadi wajib pajak tersebut sebagai warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi subjek pajak luar negeri, gitu kawan pajak, Bu Nur. Oh, gitu. jadi harus Pengajuan dengan dulu. mengajukan permohonan terlebih dahulu Iya. baru nanti ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri, begitu ya Pak ya? Betul sekali, harus ada pengajuan, jadi tidak otomatis, gitu. Pengajuan dulu. Kalau misalnya kita harus mengajukan pengajuan untuk ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri, syarat pengajuan permohonannya sendiri seperti apa Pak? Ya, baik. Yang harus dipenuhi. Sebelum masuk ke persyaratan tadi ya, mungkin bisa kita perhatikan juga di sini bahwa untuk proses pengajuan ini sebenarnya nanti bisa masuk ke layanan online, tapi masih kita siapkan untuk aplikasinya kan ya, di aplikasi registrasi itu. Itu nanti permohonan wajib disampaikan. Jadi nanti permohonan wajib diisi dan ditandatangan oleh wajib pajak. Dan untuk lampirannya menggunakan lampiran dokumen beserta informasi pendukung bahwa wajib pajak tersebut merupakan atau memenuhi persyaratan, memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai ya. Betul, semacam itu. Nah, untuk penyampaiannya sendiri karena untuk layanan secara online-nya ini masih dalam persiapan, ini paling disampaikan secara langsung gitu, Manual Bu Nur. dulu. Manual dulu. Okay. Nah, sampaikan secara langsung ke kantor pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar sesuai NPWP-nya kan ya. Atau bisa melalui layanan jasa ekspedisi atau pengiriman tercatat. Dikirimkan melalui pos. Ya, betul, pos bisa atau jasa ekspedisi atau kurir lainnya bisa. Yang penting ada bukti resi tercatat sebagai pengganti bukti penerimaan surat. Iya, tepat sekali gitu. Baik. Untuk persyaratannya Pak. Ya. Tadi kan hampir sama yang untuk ditetapkan menjadi pajak luar negeri, subjek pajak luar negeri ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada persyaratan tertentu lainnya untuk ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri itu sendiri. Ya, persyaratan tertentu itu seperti apa, Pak? Baik. Apa saja gitu? Ya, jadi untuk persyaratan ini kan antara lain juga sudah disebutkan bahwa tempat tinggal tadi udah harusnya kan permanen ya, di luar negeri kan ya. Kemudian ada memiliki pusat kegiatan utama, terus memiliki tempat menjalankan kebiasaan, dan menjadi subjek pajak dalam negeri atau yurisdiksi lain. Kemudian tambahan tadi yang seperti Bu Nur sampaikan tadi ya, terkait dengan persyaratan tertentu. Nah, untuk persyaratan tertentu ini ya, kawan pajak, Bu Nur, ini antara lain mengikat pada kewajiban perpajakannya itu sendiri. Jadi, apakah sudah terpenuhi kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang akan ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri ya? Tepat sekali. Apa aja? Nah, itu antara lain, apakah masih terdapat utang pajak pada saat masih berada di Indonesia. Gitu. Kemudian, pelaporan dari surat pemberitahuan atau SPT tahunan selama 2 tahun pajak terakhir
gitu. Oke. Nah, itu harus sudah disampaikan. Dilaporkan ya. Jadi statusnya masih tetap ketika wajib pajak tersebut masih sebagai subjek pajak dalam negeri. Nanti pengajuan di situ, SPT-nya harus sudah disampaikan, dipenuhi dulu. Kemudian juga ada tambahan lagi yang ketiga, poin ketiga ini tidak sedang dalam proses pemeriksaan. Baik itu merupakan proses penyidikan, bukti permulaan atau pidana. Gitu. Yang keempat, ini ada lagi Bu Nur, kawan pajak. Ini terkait dengan tindak lanjut dari petugas pajak, khususnya untuk akun representatif. Apakah masih terdapat surat permintaan penjelasan dan data dan atau keterangan atau SP2DK yang masih berstatus open, jadi yang masih belum selesai. Oke, berarti harus close semua dulu ya, tidak ada utang pajak, betul. Kemudian SPT-nya sudah disampaikan, SPT tahunan betul, tidak sedang diperiksa, tepat sekali, dan tidak ada permintaan data. Iya, betul, permintaan data harus sudah selesai. Harus sudah selesai semua, baru bisa mengajukan surat permohonan penetapan wajib subjek pajak luar negeri. Betul sekali, gitu. Juga ini paling untuk tambahnya ini kan mengikat untuk dasar kita kan melakukan penelitian tuh dari permohonan tadi ya, kita ini akan mengacu dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 PMK 03/2021 di situ tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian di bidang PPH, PPN, PNBM dan ketentuan umum dan jasa perpajakan, betul di situ, itu Bu Nur. Itu tambahan. Baik kawan pajak, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini dengan Pak Anton ya Pak ya. Nah, banyak banget info terkait subjek pajak luar negeri yang kita dapatkan, dan jika wajib pajak menetap di luar negeri atau bertempat tinggal atau bahkan bekerja di luar negeri tidak serta-merta langsung menjadi subjek pajak luar negeri. Kawan pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN terlebih dahulu. Baik, Pak Anton, mungkin ada yang masih mau disampaikan kepada kawan pajak? Oke, baik. Paling tambahan ini aja untuk subjek pajak luar negeri, ini kita perlu ingat bahwa ada kawan pajak yang bertugas sebagai tenaga kerja Indonesia. Nah, untuk hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa bekerja di luar negeri dalam kurun waktu kurang dari 183 hari akan disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, ketika kawan pajak ini berada di luar negeri lebih dari 183 hari, maka akan masuk ke kriteria subjek pajak luar negeri. Nah, bagi kawan pajak yang bekerja di luar negeri, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia, ini merupakan pahlawan devisa, Bu Nur. Ya, jadi Anda ini kawan pajak merupakan pahlawan bangsa dan turut serta melaksanakan kewajiban perpajakan Anda dengan sempurna dengan menyampaikan SPT tahunan, dan jangan lupa ketika untuk pengajuan harap ingat kewajiban pajaknya SPT tahunan 2 tahun harus sudah masuk. Harus sudah close dulu kewajibannya, baru bisa menyampaikan surat permohonan penetapan sebagai subjek pajak luar negeri. Oke, baik, tak terasa ya Pak Anton, kita sudah di penghujung acara nih, penghujung podcast. Iya, nggak kerasa sekali, seru sekali perbincangan kita kan pada episode kali ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Anton sudah menyampaikan materi subjek pajak luar negeri pada episode kali ini. Baik kawan pajak, demikian podcast kita. Agar tidak ketinggalan berita atau informasi seputar perpajakan terbaru, jangan lupa follow akun sosial media kami untuk Instagram dan Twitter di @pajaksoreang, kemudian untuk Facebook dan YouTube di KPP Pratama Soreang. Dan jangan lupa dukung KPP Pratama Soreang untuk meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau ZIWBBM.
Terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga perbincangan kami pada episode kali ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dan yang terakhir Pak Anton, Ya. sore yang Prima.